Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 467. Tiba-tiba, ada perbedaan besar antara musuh dan diri kita sendiri, dan bahkan terdapat suasana ketegangan. Itu berakhir dengan kemunculan Lin Jianrong, pengumuman rencana tersebut, dan tindakan tegas Ye Tianzong. Awalnya, 4 caibol besar masih memiliki ilusi bahwa selama mereka meminta maaf kepada Ye Tianzong dan mengakui kesalahan mereka, atau bahkan kehilangan semua martabat dan memohon pengampunan, mereka akan terlahir kembali. Setidaknya, mereka tidak akan menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri lagi, namun fakta membuktikan bahwa mereka terlalu banyak berpikir. Kali ini, Ye Tianzong benar-benar bermain. Dan memotong sesuatu dari tubuh mereka sudah merupakan kebaikan tertinggi. Jika dia lebih kejam, dia akan langsung membunuh mereka. Sekarang, yang paling harus mereka lakukan adalah bekerja sama secara aktif dengan Ye Tianzong dan melakukan apapun yang dia katakan. Jika tidak, saya khawatir konsekuensinya akan lebih serius dari sekarang. Tuan Ye mendominasi. Lihat ini. Lin Jianrong segera mengacungkan jempol dan berkata setuju. Lin Changhui di samping menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hei, jika saya mengetahui hal ini, mengapa saya melakukannya? Orang miskin pasti penuh kebencian. Ini adalah kesalahan Anda sendiri, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa." Pada saat itu, saudaraku Tianzong memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak tahu bagaimana memanfaatkannya. Sebaliknya, kamu maju selangkah demi selangkah, dan bahkan melontarkan komentar sinis dari samping. Nyatanya, aku tidak membunuh kamu. Itu sudah cukup sopan. Jika kamu masih memiliki pemikiran lain, maafkan aku khawatir kamu sudah mati seperti yang dikatakan saudara Tianzong, dan hanya orang mati yang dapat menyimpan rahasia sepenuhnya. Song Huiru selesai berbicara. Jerami itulah yang mematahkan punggung unta sepenuhnya. Meskipun Sun bersaudara dan yang lainnya merasa sakit dan sakit setelah dirawat oleh Ye Tianzong, mereka merasa sangat tidak nyaman. Namun dibandingkan nyawa mereka, luka yang mereka derita kini sebenarnya bukan apa-apa. Oleh karena itu, satu demi satu dengan enggan bangkit dari keadaan jatuh ke tanah, berlutut satu demi satu, dan berkata sambil menangis, Ya, Tuan Ye, Anda luar biasa. Kami tidak dapat mengalahkan Anda, bahkan dengan rencana tersembunyi seperti itu. Coba pikirkan, modal apa yang kami punya untuk menantangmu. Kami akan menghubungi keluarga kami masing-masing. Mulai sekarang, 4 caibol besar tidak akan ada lagi. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Aset kami adalah Anda. Namun, keterikatan aset sangat rumit, saya khawatir Anda harus memberi kami waktu. Jangan khawatir, setelah kejadian ini kami sudah mengetahui kekuatan Anda, dan kami tidak berani lagi berkonflik dengan Anda. Singkatnya, selama Anda memberi perintah ke depannya, kami pasti akan memperjuangkan kepentingan hidup kami dan bertarung denganmu. Anda baru saja berurusan dengan kami, itu kami bertanggung jawab atas diri kami sendiri, kami tidak membenci Anda, dan kami tidak akan mengganggu urusan grup Zongheng di masa depan. Bagaimanapun, kami akan mendengarkan Anda dalam segala hal. Orang-orang caebol ini, kesombongan dan sikap mendominasi sebelumnya telah lama hilang, tidak meninggalkan apapun yang disembunyikan. Harapan terbesar mereka adalah setelah menyerahkan seluruh keluarganya kepada Ye Tianzong, dia dapat memperlakukan anggota keluarganya dengan baik. Kemudian, perjanjian. Masalah-masalah setelah ini akan diserahkan kepada Lin Changhui untuk ditangani. Selama periode ini, beberapa caibol perlu bekerja sama penuh dengannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Serah terima akan selesai setelah dia kembali dari ibu kota provinsi. Lin Changhui sedang melakukan perhitungan di sini. Dan mereka masing-masing kembali ke keluarga masing-masing untuk menyelesaikan serah terima. Jika ditangani dengan baik, Ye Tianzong berjanji akan memperlakukan sukunya dengan baik dan tidak menimbulkan banyak kerugian. Tidak perlu membunuh mereka semua, dan ini bukan medan perang utara, terus terang mereka hanyalah pengusaha, hanya mengejar kepentingan sendiri, tidak lebih. Apalagi, tamparan di wajah dan kencan yang manis, kombinasi kebaikan dan kekuatan, dapat memberikan efek yang maksimal. Jika tidak, kemungkinan besar akan terjadi efek sebaliknya, keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya, dan hal itu tidak diperlukan. Jadi, bahkan jika dia dihukum berat oleh Ye Tianzong. Namun, setelah menerima jaminan penuh dari Ye Tianzong, Sun Yongye dan yang lainnya masih bersyukur. Tak ada bantahan, namun ia tetap bersyukur.
Setengah jam kemudian, dia pergi dengan marah. Sekarang, saat itu sudah jam 11 pagi, dan segera pada siang hari, saya harus pergi ke Song Lingling untuk membantu menegosiasikan kesepakatan. Saat itu, hanya Song Lingling, Tuan Rong, dan Zhang Chunqin yang ada di sana. Ren Yuruo perlu merencanakan perjalanannya ke ibu kota provinsi terlebih dahulu, sementara Ren Dongguo masih mengutak-atik rencana pengoperasian kamar dagangnya. Terlebih lagi, ketika pejabat baru mulai menjabat, dia dan Ren Fengping perlu mengendalikan grup Ren. Faktanya, dalam perasaan Ye Tianzong, karena dia kini telah menjadi presiden kamar dagang di kota Lincheng, dia harus memanfaatkan sumber dayanya sebaik mungkin. Prioritas pertama adalah membantu grup Ren berkembang dari keluarga kelas 2 ke keluarga papan atas. Dia melakukan sesuatu dengan ritme dan standar. Lebih penting lagi, dia tidak pernah main-main. Jika ia menemui sesuatu yang tidak bisa ditangani, atau sesuatu yang perlu dibicarakan, ia pasti akan memberitahukannya terlebih dahulu. Oleh karena itu, Ye Tianzong tidak khawatir. Berikutnya, berkonsentrasilah untuk berurusan dengan Ye Qingfeng. 4 Chaebol. Secara kebetulan, mereka berubah dari waralaba menjadi milik mereka sendiri. Ini adalah berkah tersembunyi. Jadi, langkah Ye Qingfeng selanjutnya bukan hanya cara untuk menyelesaikan masalah lawan, tapi juga cara untuk mengubah krisis grup Zongheng saat ini menjadi sesuatu yang aman. Sampai 4 Chaebol besar pergi. Lin Changhui dan Song Huiru sama-sama sangat bersemangat. Apa yang saya pikir sebagai krisis ternyata menjadi sebuah peluang. Tanpa terlihat, bahaya berubah menjadi keselamatan, dan sebaliknya, keuntungan lebih besar diperoleh bagi grup Zongheng. Dan sekarang, semua fokus tertuju pada Lin Jianrong. Saya ingin melihat, yang disebut Ye Qingfeng, selanjutnya. Apa langkah selanjutnya? Lihat di sini, bagaimana cara melawan agar bisa menumpas abis konspirasi lawan. Lin Jianrong. Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam dan duduk. Pada saat yang sama, dia memandang semua orang dan berkata dengan santai, kalian semua harus duduk juga. Mereka semua adalah orang luar sekarang, dan kamu. Salah satunya adalah saudara perempuan baptisku, dan yang lainnya adalah salah satu orang saya yang cakap adalah pahlawan yang telah melakukan perbuatan baik. Saya berharap di masa yang akan datang, apapun yang terjadi pada Anda, bahkan jika sebilah pisau ditaruh di leher Anda tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk percaya pada saya, karena saya, Ye Tianzong, tidak pernah akan mengecewakan rakyat saya. Selama saya memberitahu Anda, maka Anda akan menjalankan tugas Anda dan melanjutkan operasi selangkah demi selangkah. Apakah Anda mengerti maksud saya? Baiklah, Saudara Tianzong. Jangan khawatir, Tuan Ye, saya telah melalui banyak hal dengan Anda. Saya tahu kemampuan Anda. Selain saya yang sedikit banyak bicara dan hanya suka bertanya, saya tidak pernah meragukan Anda. Terlebih lagi, setelah semua pengalamanku. Setelah kejadian hari ini, aku bahkan tidak akan bertanya, meskipun kamu membiarkanku mati, aku yakin kamu memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati. Mendengar perkataan Song Huiru dan Lin Changhui, Lin Jianrong tidak bisa menahan tawa dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua telah menyelesaikan semua dialog saya, apalagi yang Anda ingin saya katakan. Kamu tidak perlu mengatakan apapun, lakukan saja. Ye Tianzong menyela, mengambil napas dalam-dalam, dan mulai berkata dengan serius, oke, mari kita mulai bisnis, mari kita bicara tentang situasi spesifik di sisi Ye Qingfeng. Setelah semua rencana diatur, kita tinggal menunggu panen. Lagi pula, aku masih punya urusan lain, dan aku tidak punya waktu untuk membuang waktu di sini bersamamu. Mendengar, wajah tersenyum beberapa orang langsung berhenti. Faktanya, Song Huiru dan Lin Changhui hanya mendukung dan mendengarkan di sini. Paling-paling, setelah keduanya selesai berdiskusi, mereka akan melihat apa yang bisa mereka lakukan untuk membantu. Baik, Tuan Ye. Kalau begitu izinkan saya menjelaskan situasinya secara detail. Lin Jianrong menarik napas dalam-dalam, duduk, dan setelah menyesap teh, dia mulai berkata dengan serius, penyebaran akun ini telah menyebabkan kekacauan di grup Zongheng. Ini hanyalah langkah pertama Ye Qingfeng. Menurut konsepsinya, masalah akuntansi telah terpecahkan. Ini tentang mengambil uang dari bawah kuali, jadi pasti akan ada langkah besar dalam manajemen senior grup Zongheng. Yang pertama menanggung bebannya adalah Lin Changhui, yang pasti akan keluar untuk membantah rumor tersebut. Yang terakhir sedang berlarian. Ketika dia berada di ujung tanduk, dia mungkin akan meminta CEO di belakang layar untuk mengambil tindakan, yaitu Anda. Dengan kata lain,
Apakah Anda berharap setelah Lin Changhui dan saya berada dalam kekacauan, dia akan keluar untuk memanen daun bawang lagi? Kurang lebih begitu yang saya maksud. Jadi, sekarang saya diutus untuk menanyakan kabar dari pimpinan puncak grup Zongheng. Kalau tidak ada kabar, dia akan mengubah rencananya. Kebisingannya, saya akan melaporkannya kepadanya. Langkah kedua akan dimulai. Kalau begitu kamu bisa kembali dan menghidupkannya kembali dan biarkan dia mengambil langkah kedua. Ye Tianzong sedikit terkejut di dalam hatinya, dia merenung sedikit, dan akhirnya bertanya, ada masalah di sini. Apakah Anda mengetahui rencananya secara keseluruhan, atau Anda hanya membuat rencana yang terkait satu sama lain untuk menyelesaikan suatu tujuan? Jika demikian, maka kami lebih pasif. Aku berencana memberitahuku satu per satu sebelumnya. Namun, ketika saya semakin dekat dengan aliansi, terutama informasi yang dia dapatkan, dia sangat puas, jadi dia memberitahu saya rencana keseluruhannya. Ini total trilogi, menyebarkan rumor dan menyebabkan kekacauan dalam grup. Kemudian kekacauan tingkat tinggi menarik Lin Changhui dan Anda untuk keluar dan bekerja di berbagai departemen untuk mengisi kekosongan tersebut. Tapi dia sudah mengaturnya, jadi tidak seseorang akan datang untuk membantu. Tunggu sampai ketika ada kemungkinan melawan kita. Pada langkah ketiga, Ye Qingfeng secara pribadi akan maju dan mengusulkan strategi untuk mengakuisisi grup Zongheng atas nama Persekutuan Chaebol. Dengarkan ini. Sebenarnya sama persis dengan cara saya menanganinya. Setelah mengalahkan lawan hingga sia-sia, lebih baik memberikan bantuan di salju daripada menambahkan lapisan gula pada kue. Saya pikir dia memiliki konspirasi yang menggemparkan, tetapi saya tidak menyangka itu hanya untuk akuisisi. Kemudian langkah pertama selesai, setelah Anda kembali dan melapor. Saya akan membiarkan Lin Changhui membuat keributan yang lebih besar, berkeliling ke media berita, berbagai departemen terkait, dan di mana Ye Qingfeng berpikir, membuat keributan yang lebih besar, dan membiarkan Ye Qingfeng membuat keributan lebih besar. Qingfeng yakin lagi. Setelah itu, dia harus keluar untuk menemui kami dan mengusulkan rencana akuisisi. Namun, pada saat itu, saya tidak sedang mendiskusikan kerjasama dengannya, tetapi berencana untuk. Ya, inilah yang dimaksud Ye Qingfeng. Sebelum Ye Tianzong selesai berbicara, kata-kata Lin Jianrong langsung membingungkan Ye Tianzong. Setelah mendengar ini, Song Huiru di samping segera bertanya, saya tahu gaya saudara Tianzong dalam menangani berbagai hal. Apa yang saya dengar darinya adalah bahwa dia berencana untuk membunuh Ye Qingfeng. Tetapi apa yang Anda katakan berarti Ye Qingfeng juga berencana untuk membunuhnya. Apakah kamu akan membunuh saudara Tianzong? Ya. Karena Lin Changhui dipuja di atas panggung, tetapi Tuan Ye selalu berada di belakang layar, dan hanya sedikit orang yang mengetahui identitasnya. Oleh karena itu, setelah menarik bos besar yang sebenarnya dan membunuhnya, grup Zongheng akan hancur dan hancur dengan cepat adalah apa yang diinginkan pihak lain. Lin Cheng adalah pelabuhan gerbang dan memainkan peran penting bagi Serikat Chaebol. Mereka tidak mengizinkan Chaebol manapun untuk secara terbuka menantang Serikat Chaebol. Itu menarik. Ye Tianzong terkekeh, mengubah posturnya ke posisi yang lebih nyaman, dan berkata dengan tenang, jika tidak, Ye Qingfeng terlalu membosankan sebagai lawan. Tapi ngomong-ngomong, dia ingin bertemu denganku dan kemudian berencana untuk membunuhku, jadi dia harus melakukannya. Sudahkah kamu membuat banyak persiapan? Lalu sepertinya kita harus membuat pengaturan yang ditargetkan untuk rencananya. Bisakah Anda memberitahu saya bagaimana kami mengaturnya? Bab 468. Yah, itu benar. Lin Jianrong sangat terkesan dengan perhatian dan ketelitian Ye Tianzong. Menghadapi pertanyaannya, Lin Jianrong tidak berkomitmen, mengangguk dan berkata, meskipun Ye Qingfeng tidak mengetahui identitas spesifik Anda. Tetapi untuk memastikan bahwa rencana ini sangat mudah, ketika dia mengusulkan untuk memanen grup Zongheng, dia perlu bertemu dengan kamu, dikelilingi oleh banyak master. Semua master ini adalah pejuang kuno, dan mereka adalah orang-orang cakap yang telah mengalami ratusan pertempuran. Mereka tampaknya berasal dari sekte seni bela diri kuno. Sebagian besar dari orang-orang ini berkolusi dengan mereka dan sepertinya bersama Northern Territory. Semua kekuatan memiliki hubungan tertentu, singkatnya, mereka tidak dapat diremehkan. Mendengar ini, Ye Tianzong terdiam. Sejauh menyangkut situasi saat ini, apakah itu Paviliun Tiansu atau Sekte Yexing, semuanya adalah sekte seni bela diri kuno yang sederhana. Tapi sejujurnya, sekte seni bela diri kuno memiliki kontak yang lebih baik. Orang seperti ini mirip dengan bom nuklir dan memiliki efek jera yang kuat. Setidaknya, lawan terkuat negara kita, Lin Namuo,
menggunakan orang-orang seperti ini saat berperang di utara. Saya cukup beruntung bisa bertarung melawan lawan, yang tampaknya adalah seorang tetua hebat dari sekte kuno. Pertempuran berlangsung selama 300 ronde, tanpa pemenang atau pecundang. Setelah kembali, saya mempelajari lawan dengan cermat, tetapi sejauh ini saya belum menemukan kekurangan apapun. Awalnya saya berpikir bahwa setelah saya bertemu guru lagi, saya dapat meminta nasihatnya. Alhasil, meski terakhir kali saya melihatnya, dia mengabaikannya karena urusannya mendesak dan waktu sedang terburu-buru. Tapi sekarang setelah saya memikirkannya dengan hati-hati, saya merasa menyesal dan menyalahkan diri sendiri, mengapa saya tidak memikirkannya. Jadi, sekarang mendengar kata-kata Lin Jianrong, Ye Tianzong tidak bisa menahan perasaan jantungnya berdetak kencang. Ye Qingfeng, yang telah menghabiskan banyak uang kali ini, sebenarnya menemukan orang seperti itu untuk mengambil alih. Selain itu, dia hanya dari persekutuan Chaebol dan memiliki sedikit kontak dengan utara. Satu-satunya kemungkinan untuk terhubung adalah Huang Ruzong. Di balik ini, dia pasti sedang menarik talinya. Namun, situasi spesifiknya hanya dapat diketahui langkah demi langkah setelah Ye Qingfeng ditangani. Saudara Tianzong, Saudara Tianzong. Saat ini, melihat Ye Tianzong dalam keadaan linglung, Song Huiru mengingatkannya dengan suara rendah. Ye Tianzong kembali sadar, menarik napas dalam-dalam, memandang Lin Jianrong, dan bertanya, berapa banyak orang di sekte seni bela diri kuno ini? Apa kemampuan tempur mereka? Bagaimana rencana mereka untuk melanjutkan? Menurut ide Ye Qingfeng, setelah akun diumumkan, grup Zongheng akan berada dalam kekacauan di pagi hari, dan di sore hari, manajemen puncak akan berkeliaran. Dalam hal ini, Anda dapat membiarkan Lin Changhui bergerak, berpura-pura bersikaplah sok dan bingungkan Ye Qingfeng. Dan di malam hari, ketika Anda putus asa dan tidak melakukan apa-apa, Ye Qingfeng akan mengirim seseorang untuk mengundang Anda untuk pembicaraan damai. Pada saat itu, Anda dan Lin Changhui harus pergi, jika tidak, mereka akan memaksa grup Zongheng untuk tutup keesokan harinya. Oleh karena itu, Anda tidak punya pilihan selain pergi atas undangan. Adapun tempat yang harus dituju, jika perkiraanku benar, seharusnya di klub Gangnam lah persekutuan Chaebol ingin mengambil alih. Adapun prajurit kuno, seharusnya ada 3 atau 4 dari mereka, semuanya adalah lelaki tua berusia 50-an atau 60-an. Ketika saya melapor ke Ye Qingfeng, saya menemukan bahwa mereka pembunuh dan tampak mengintimidasi dan tidak dapat dipercaya, jadi. Petik 2. Kamu ingin aku berhati-hati. Jika berhati-hati ada gunanya, tidak akan ada orang mati di dunia ini. Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam dan tersenyum ringan. Selalu ada solusi untuk suatu masalah. Terakhir kali saya bertarung dengan prajurit kuno selama 300 ronde, dan tidak ada pemenang. Sebenarnya saya lelah bertarung saat itu, tetapi kali ini saya datang dengan persiapan. Selain itu, saya juga mengetahui rutinitas serangan lawan, dan saya percaya aku bisa menghadapinya. Terlebih lagi, ada Lin Zhengzhou di sebelahnya. Dia telah mengikuti masternya begitu lama, jadi dia harus tahu sesuatu tentang itu. Setelah beberapa saat, kita harus terus menambahkannya. Bagaimanapun, orang-orang itu sangat kuat. Tentu saja aku percaya pada kemampuanmu. Aku hanya ingin mengingatkanmu. Pada saat itu, setelah kamu dan Lin Changhui maju, pihak lain harus bersikap sopan terlebih dahulu dan kemudian bertarung. Kemudian jika mereka tidak dapat mencapai kesepakatan, mereka akan membiarkan prajurit kuno ini keluar untuk berurusan denganmu. Tidak peduli bagaimana caranya mereka berbicara, dialah yang akan membunuhmu. Tujuannya adalah ketika kamu dan Lin Changhui mati, kelompok Zongheng ini secara alami akan berantakan dan semuanya akan kembali damai. 5 Chaebol besar akan dikendalikan oleh Chaebol Guild lagi dan terus memberi mereka aliran uang yang stabil. Hal ini tidak bisa dihindari. Dia ingin bunuh diri, hanya untuk menghindari uangnya, dan berkolusi dengan Kerajaan Utara dan Kerajaan Selatan. Dan dia ingin membunuhnya untuk mengetahui plot pengkhianat Huang Ruzong dan rencana utamanya untuk menghancurkan Kerajaan Linan. Menggunakan spionase untuk mencegat dan menimbulkan kerugian bagi negara dapat dianggap sebagai hal terakhir yang dia lakukan untuk negara setelah meninggalkan jabatannya. Ketika semua ini selesai, dia akan membawa Ren Yurou, melucuti senjatanya sepenuhnya dan kembali ke ladang, dan menjalani kehidupan santai di awan dan burung bangau liar. Bagaimanapun, di balik semua kesulitan, ada imbalannya. Saat usahanya semakin dalam, Ren Yurou perlahan-lahan terpengaruh olehnya, dan mereka bahkan tidur di ranjang yang sama. Meski belum ada kontak yang berarti, saya yakin hari ini akan tiba cepat atau lambat.
Dia sudah terpaksa melakukannya. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bagaimana, Lin Changhui? Kamu harus ikut denganku malam ini, apakah kamu takut? Ye Tianzong tidak peduli. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Changhui. Dan Lin Changhui juga merupakan orang yang pernah melihat angin kencang dan ombak, terlebih lagi di usianya yang sekarang, ia hanya berharap dapat menghadapi tantangan dan melakukan beberapa hal seru yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Mengikuti Ye Tianzong juga merupakan salah satu keinginannya. Sejujurnya, menjalankan grup Zongheng berjalan lancar. Sekalipun ada kesulitan, bahayanya telah terselamatkan. Namun menurutnya, semua itu belum cukup. Jadi, malam ini, Ye Tianzong pergi menemui Ye Qingfeng, ini adalah kesempatan langka. Dia tentu tidak mau melewatkannya. Oleh karena itu, ketika menghadapi pertanyaan Ye Tianzong, dia hampir tidak memikirkan apapun, dia langsung mengangguk, setuju, dan berkata, tentu saja saya bersedia. Saya yakin dengan Anda di sini, kami akan baik-baik saja. Tapi, ambil 10.000 melangkah mundur. Omong-omong, bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi, aku tidak takut. Di usiaku, aku tidak punya banyak kesempatan untuk bisa melakukan hal sekuat itu, jadi aku harus menggenggamnya dengan kuat. Terlebih lagi, apakah kita bisa bertemu dengan lancar di malam hari masih tergantung pada operasi saya sepanjang sore. Anda dapat yakin bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk mencegah Ye Qingfeng melihat kekurangan apapun. Sangat bagus. Itu yang saya mau. Sejujurnya, jika 4 caebol besar memiliki sikap yang sama seperti Lin Changhui sekarang, maka saya pasti tidak akan merugikan mereka, bahkan akan memberi mereka manfaat yang lebih besar, agar mereka bisa hidup berdampingan dengan damai dan menghasilkan rejeki bersama. Namun mereka picik dan memiliki sifat bisnis yang kuat, begitu mereka menemukan ada yang tidak beres, mereka akan segera menyeberangi sungai dan membakar jembatan tanpa saling memberi kesempatan. Ini disebut juga dengan dosa yang dilakukan oleh dewa yang bisa diampuni, namun dosa yang dilakukan oleh diri sendiri tidak akan bertahan. Kalau begitu Lin Changhui, lakukan saja apa yang dikatakan Lin Jianrong barusan, lakukan perjalanan yang sulit di sore hari dan beri isyarat untuk membuat Ye Qingfeng berpikir bahwa grup Zongheng kita telah menjadi berantakan. Dan 4 caebol besar, setelah apa yang baru saja terjadi, pasti akan diam sepenuhnya. Jika kamu berani bertindak gegabah lagi, aku pasti akan membunuh seluruh keluarga mereka. Selanjutnya, kita harus berdiskusi bagaimana menangani sesuatu di malam hari. Dikatakan. Ye Tianzong berdiri, memasukkan tangannya ke dalam saku, dan setelah merenung sejenak, dia berkata, semua orang menjalankan tugasnya. Saya sudah mengatur urusan Lin Changhui. Adapun Song Huiru, Anda tidak perlu melakukan apapun. Anda dapat bertindak sebagai pendukung kapan saja. Sebentar lagi, Anda masih harus pergi bersama saya untuk menangani penandatanganan merek Song Lingling sendiri. Adapun Anda, Lin Jianrong, Anda harus melapor ke Ye Qingfeng setiap saat. Saat kita pergi ke sana malam ini, saya harap kita bisa bekerja sama secara internal dan eksternal, dan mencoba menghentikan semuanya sejak awal. Bagian dalam harus dikoordinasikan dengan bagian luar. Lin Jianrong tahu bahwa dia perlu bertindak sebagai agen orang dalam. Namun dalam pertarungan malam ini, dia hanyalah orang biasa, sejujurnya dia bahkan tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Ye Tianzong dapat memahami mentalitasnya, jadi dia hanya tersenyum acuh tak acuh, melambaikan tangannya dan berkata, tidak mungkin bagimu untuk melawan mereka. Maksud saya adalah, sebelum Lin Changhui dan saya pergi ke klub Jiangnan malam ini, saya harap Anda dapat memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang para pejuang kuno itu, usia, identitas, kekuatan tempur, serta kekuatan dan kelemahan mereka. Saya perlu mendapatkan daftar spesifik. Lagi pula, saya tidak takut 10.000 untuk berjaga-jaga. Ini adalah pertama kalinya Ye Tianzong sangat berhati-hati. Di masa lalu, tidak peduli monster macam apa yang dia temui, dia akan mengabaikannya. Tetapi orang tidak boleh sombong begitu saja, lagi pula mereka telah berperang melawan orang-orang ini, dan mereka memang karakter yang sulit. Hanya dengan mengetahui diri sendiri dan musuh Anda dapat bertarung tanpa bahaya. Setelah mendengar ini, Lin Jianrong mengangguk dengan gembira dan berkata, baiklah Tuan Ye, saya harus lebih baik dalam masalah ini. Lagi pula, ketika saya melapor ke Ye Qingfeng, saya sudah menangani mereka sebelumnya. Saya menemukan bahwa kebiasaan hidup orang-orang ini mereka semua relatif primitif dan hanya tahu sedikit tentang ritme dan hal-hal dalam masyarakat modern. Saya baru saja membelikan mereka cerutu untuk mereka hisap, dan mereka sangat terkejut dan bersemangat.
Oleh karena itu, saya masih yakin bisa mendapatkan informasi langsung ini. Itu bekerja. Ini sudah larut, ayo kita berpisah. Ye Tianzong melambai. Lin Jianrong pergi dan terus bertindak sebagai urusan neraka. Lin Changhui mengesampingkan hal-hal yang baru saja dia rencanakan, dan menunggu sampai urusan hari ini selesai untuk menemukan cara menyerahkan properti 4 chaebol besar. Song Huiru, sebaliknya, hanya bersiaga, semua orang punya urusan, dia sekarang terlihat melankolis dan sangat tidak puas. Haha. Huiru, jangan khawatir. Ada yang harus kamu lakukan. Saat aku kembali mengerjakannya, aku akan menyerahkan padamu untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Oke, ini sudah larut. Ayo pergi. Ayo tanda tangani perjanjiannya dulu. Setelah penandatanganan selesai, ayo kita makan malam besar. Setelah mengatakan itu, Ye Tianzong berjalan mendekat dan menepuk bahunya dengan lembut. Song Huiru memang tidak puas, tetapi sekarang setelah masalahnya selesai, dia tidak ingin menambah beban psikologis apapun pada Ye Tianzong, jadi dia hanya mengangguk sedikit dan pergi secara default. Keduanya pergi ke grup kecantikan Song Lingling. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.